Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Devina Itsnitia Apriani Naimi SMMBA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, dan tak lupa teman-teman kelas L yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun dilaksanakan secara online dikarenakan Ibu Devina sedang ada pendampingan oleh Bu Dekan untuk pengabdian. Dan semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk Bu Devina dan seluruh dosen yang sedang melakukan pendampingan ataupun pengabdian. Amin. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pada perkuliahan pagi hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Integrated Marketing Communication Strategy atau strategi komunikasi pemasaran terpadu, di mana nama anggota kelompok kami yang pertama ada Kavita Firnanda Putri, Aulia Aisyah, yang ketiga ada Nandaya yang Fitri Indriani, yang keempat ada Rida Maharani, selanjutnya ada Ratna Wijayanti, yang keenam ada Yulian Khairi Nadila, yang ketujuh ada saya sendiri Ilham Fatur Rahman, yang kedelapan ada Yunisa Aditya Sumarsono, dan yang kesembilan ada Auda Najma Febriana, dan yang terakhir ada Rifki Khairil Anam. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang strategi komunikasi pemasaran terpadu yang nanti di dalamnya terdapat beberapa materi, diantaranya yang pertama ada campuran promosi, yang kedua ada komunikasi pemasaran terpadu, yang ketiga ada mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif, dan terakhir yang keempat ada menetapkan total anggaran promosi dan campuran. Campuran promosi yaitu sebuah strategi yang menggabungkan beragam metode marketing untuk mencapai suatu target pemasaran tertentu. 7 elemen marketing mix. Yang pertama produk, yaitu menentukan produk yang dibutuhkan banyak orang. Yang kedua price, menetapkan harga produk. Yang ketiga promotion, merencanakan strategi promosi. Yang keempat place, menentukan tempat penjualan. Yang kelima people, merekrut SDM yang berkualitas. Yang keenam physical evidence, yaitu mengemas produk dengan baik. Yang ketujuh proses, pengalaman konsumen dari awal mengetahui produk sampai melakukan pembelian. Komunikasi pemasaran terpadu, sebuah proses perencanaan marketing komunikasi yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk mengevaluasi peranan strategis dari berbagai elemen komunikasi pemasaran. Perusahaan dengan hati-hati mengintegrasikan banyak saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan pesan yang menarik tentang organisasi dan mereknya. 5 jenis bauran promosi atau mix. 1. Sales promotion. Sales promotion adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru. 2. Direct marketing. Direct marketing adalah pemasaran langsung yang efektif untuk meningkatkan jangkauan brand pada pelanggan. 3. Personal selling. Personal selling adalah promosi penjualan yang dilakukan dengan dua arah dan dinilai lebih efektif dalam memasarkan produk. 4. Advertising adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan atau klien. 5. Public relation adalah proses integrasi dengan tujuan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Unsur komunikasi pemasaran terpadu. 1. Sender.
sender atau juga disebut dengan sumber. 2. Proses encoding, keseluruhan proses dari perencanaan pesan sampai penentuan jenis promosi yang akan dipakai. 3. Proses transmisi, menyampaikan pesan melalui media. 4. Proses decoding, proses memberikan respon dan menginterpretasikan pesan yang diterima. 5. Feedback, umpan balik atas pesan yang dikirim. 6. Follow up, pemasar menginformasikan apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan harapan. Tujuan pemasaran terpadu. 1. Untuk menyampaikan pesan yang konsisten, sehingga calon konsumen dapat benar-benar menerima dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, untuk membangun pencitraan suatu merek. Bukan hanya pesan Anda yang akan selalu sama, tetapi unsur-unsur merek Anda juga akan ikut serta terbentuk dengan lebih mudah. Yang ketiga, untuk menciptakan pengalaman pelanggan. Di dunia digital, pelanggan tidak hanya mencari produk atau layanan favorit saja. Melalui strategi IMC, pelanggan akan ikut membantu menentukan bagaimana pesan bisnis Anda tersampaikan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik bagi bisnis Anda. Yang keempat, strategi IMC tidak hanya memperkuat pesan yang sama di benak konsumen saja, tetapi juga dapat menjaga pesan dan tujuan yang jelas dalam bisnis Anda sendiri. Kebutuhan akan komunikasi pemasaran terpadu. Penerapan metode IMC sangat penting digunakan dalam pemasaran. Sebagai konsumen, kita dibombardir dengan ribuan pesan dari ribuan pengiklan yang berbeda setiap harinya. Hal ini telah membuat kita terbiasa untuk menyaring pesan-pesan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan kita. Di sisi lain, sebagai pemasar, kita perlu memastikan bahwa kita melakukan segala sesuatu untuk menjangkau konsumen yang ada agar mereka tertarik pada produk yang kita tawarkan. Ini berarti bahwa pesan yang kita sebarkan harus selalu tepat sasaran kepada para konsumen yang membutuhkan. Untuk poin selanjutnya, yaitu tentang mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Untuk pandangan tentang proses komunikasi dapat dilihat dalam slide berikut ini. Untuk komunikasi yang efektif melibatkan dua pihak yang utama dalam komunikasi adalah sender dan receiver. Dua alat komunikasi yang utama yaitu message dan media. 4 fungsi komunikasi yang utama adalah encoding, decoding, respon, dan feedback. Unsur paling akhir dalam sistem komunikasi adalah noise. Berikut penjelasannya masing-masing. Yang pertama, sender adalah pusat yang mengidentifikasikan sasaran dan mengembangkan tujuan komunikasi. Yang kedua, yaitu encoding adalah proses penerjemahan informasi atau tujuan komunikasi menjadi suatu pesan yang akan disampaikan kepada penerima pesan. Yang ketiga, yaitu message adalah pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, media meliputi pemilihan tahapan terhadap media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, yaitu decoding adalah proses pemahaman atau proses penerjemahan kembali pesan yang diterima melalui media tersebut ke dalam tujuan komunikasi dan disimpan dalam memori penerima pesan. Yang keenam, yaitu receiver adalah siapa yang menerima pesan tersebut. Yang ketujuh, yaitu respon adalah tanggapan atau reaksi dari penerima pesan. Yang kedelapan, yaitu feedback adalah evaluasi terhadap efektivitas komunikasi. Yang kesembilan, yaitu noise, yaitu faktor yang mempengaruhi atau mengganggu yang tidak direncanakan selama proses komunikasi. Langkah-langkah membangun komunikasi pemasaran yang efektif ada 9. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, isi pesan. Yang kelima, struktur pesan. Yang keenam, format pesan. Yang ketujuh, memilih saluran dan media komunikasi. Yang kedelapan, memilih sumber pesan. Yang kesembilan, mengumpulkan umpan balik. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi non-personal.
Saluran komunikasi non-personal merupakan media yang membawa pesan tanpa kontak pribadi atau tanpa umpan balik. Ada 3, yang pertama ada media utama. Media utama ini memiliki 5 macam media, diantaranya 1. Media penyiaran, seperti televisi dan radio. 2. Media cetak, seperti koran, majalah, dan surat langsung. 3. Media tampilan seperti billboard, tanda, dan poster. 4. Media online dan digital seperti email dan situs web. Yang kelima adalah media seluler dan sosial. Selanjutnya, yang kedua ada atmosfer. Atmosfer adalah lingkungan yang dirancang yang menciptakan atau memperkuat kecenderungan pembeli untuk membeli suatu produk. Jadi, atmosfer di sini yang dimaksud adalah seperti misalnya kantor pengacara dan bank dirancang untuk mengkomunikasikan kepercayaan dan kualitas lain yang mungkin dihargai oleh klien. Yang ketiga atau yang terakhir ada acara. Acara yang dimaksud di sini adalah acara dipentaskannya kejadian itu yang mengkomunikasikan kepada halayak sasaran. Misalnya, sebuah merek mengatur pertunjukan dan pameran, tur publik, dan acara lainnya. Selanjutnya, menetapkan total anggaran promosi dan campuran. Salah satu keputusan pemasaran tersulit yang dihadapi perusahaan adalah berapa biaya yang dikeluarkan untuk promosi. Nah, maka dari itu kali ini kita akan belajar macam cara untuk menetapkan total anggaran promosi dan campuran. Dari sini terdapat 4 metode dalam menetapkan total anggaran promosi, yaitu yang pertama metode affordable method atau sesuai kemampuan. Yang kedua ada percentage of sales method atau metode persentase penjualan. Yang ketiga ada competitive parity method atau metode keseimbangan pasar. Dan yang keempat ada objective and task method atau metode tujuan dan tugas. Yang pertama, metode sesuai kemampuan. Penetapan anggaran promosi dengan berdasarkan pada kemampuan perusahaan. Banyak usaha kecil yang menggunakan metode ini dengan alasan bahwa perusahaan tidak dapat membelanjakan lebih banyak promosi daripada yang dimilikinya. Nah, jadi mereka mulai dengan total pendapatan, dikurangi biaya operasi dan pengeluaran modal, dan kemudian mencurahkan sebagian dari dana yang tersisa untuk promosi. Sayangnya, metode pengaturan anggaran ini sepenuhnya mengabaikan pengaruh promosi terhadap penjualan. Nah, dapat disimpulkan itu bahwa apabila menggunakan metode ini, promosi menjadi prioritas pengeluaran terakhir, padahal promosi sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Yang kedua, ada metode presentase penjualan. Penetapan anggaran promosi yang berdasarkan pada presentase tertentu dari penjualan saat ini atau dari harga jual. Nah, metode ini dapat membantu manajemen memikirkan tentang hubungan antara pengeluaran promosi, harga jual, dan keuntungan per unit. Jadi mereka menganggarkan presentase untuk promosi. Jadi mereka menganggarkan berapa persentase untuk promosi dari harga jual satuan atau dari keuntungan yang didapatkan, kemudian berapa persennya dari keuntungan diambil untuk anggaran promosi. Selanjutnya, ketiga, metode keseimbangan persaingan. Penetapan anggaran promosi, metode ini digunakan untuk mencapai keseimbangan pangsa suara dengan para pesaing mereka. Nah, dengan memantau promosi, pesaing, aktivitas, atau dapatkan perkiraan pengeluaran promosi industri dari publikasi atau asosiasi perdagangan, dan kemudian menetapkan anggaran mereka berdasarkan rata-rata industri. Dan yang terakhir, yang keempat, metode tujuan dan tugas. Metode penganggaran ini memerlukan yang pertama pendefinisian tujuan promosi tertentu,
menentukan tugas diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan 3. memperkirakan biaya untuk melakukan tugas-tugas ini. Jadi sesuai dengan tujuan dan tugasnya yang jelas tersebut, nantinya akan terdapat anggaran promosi yang akan digunakan. Materi selanjutnya membentuk bauran promosi keseluruhan. Sifat setiap alat promosi. Setiap alat promosi memiliki karakteristik dan biaya yang unik. Pemasar harus memahami karakteristik ini dalam membentuk bauran promosi. Yang pertama, periklanan. Periklanan dapat menjangkau banyak pembeli yang tersebar secara geografis dan biaya rendah per penayangan dan memungkinkan penjual mengulang pesan berkali-kali. Iklan televisi dapat menjangkau audiens yang sangat besar. Yang kedua, personal selling atau penjualan pribadi adalah alat yang paling efektif pada tahapan proses pembelian tertentu, khususnya dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Yang ketiga, promosi penjualan. Promosi penjualan mencakup bermacam-macam alat kupon, kontes, diskon, premi, dan lain-lain. Semuanya memiliki banyak kualitas yang unik. Mereka menarik perhatian konsumen, melibatkan konsumen, menawarkan intensif yang kuat untuk terlibat, dan dapat digunakan untuk mendramatisasi penawaran produk dan meningkatkan penjualan yang menurun. 4. Pemasaran langsung dan digital. Banyak bentuk pemasaran langsung dan digital, dari surat langsung tradisional, katalog, dan pemasaran telepon, hingga online, seluler, dan media sosial yang lebih baru. Semuanya memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemasaran langsung lebih bertarget. Yang kedua, pemasaran langsung dan dipersonalisasi. Yang ketiga, pemasaran langsung yang bersifat interaktif. Yang terakhir, yang kelima, strategi bauran promosi. Pemasar dapat memilih 2 strategi bauran promosi dasar, yaitu promosi dorong atau promosi tarik. Strategi dorong melibatkan mendorong produk melalui saluran pemasaran ke konsumen akhir. Produsen mengarahkan aktivitas pemasarannya kepada anggota saluran untuk mendorong mereka membawa produk dan mempromosikannya ke konsumen akhir. Menggunakan strategi tarik, produsen mengarahkan aktivitas pemasarannya ke konsumen akhir untuk membujuk mereka agar terlibat dan membeli produk. Mengintegrasikan bauran promosi. Setelah menetapkan anggaran dan bauran promosi, perusahaan sekarang harus mengambil langkah-langkah untuk melihat bahwa setiap elemen bauran promosi terintegrasi dengan lancar. Dipandu oleh keseluruhan strategi komunikasi perusahaan, berbagai elemen promosi harus bekerja sama untuk menyampaikan pesan merek dan nilai jual unik perusahaan. Mengintegrasikan bauran promosi dimulai dengan pelanggan, baik itu periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, atau pemasaran digital dan langsung. Komunikasi di setiap titik kontak pelanggan harus memberikan konten dan pemosisian pemasaran yang konsisten. Bauran promosi yang terintegrasi memastikan bahwa upaya komunikasi terjadi kapan, di mana, dan bagaimana pelanggan membutuhkannya. Untuk mencapai bauran promosi yang terintegrasi, semua fungsi perusahaan harus bekerja sama untuk merencanakan upaya komunikasi bersama. Banyak perusahaan bahkan menyertakan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya di berbagai tahap perencanaan komunikasi. Kegiatan promosi yang tersebar atau terputus-putus di seluruh perusahaan dapat mengakibatkan dampak komunikasi pemasaran yang terdilusi dan penentuan posisi yang membingungkan. Sebaliknya, bauran promosi terpadu memaksimalkan efek gabungan dari semua upaya promosi perusahaan. Komunikasi pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Dalam membentuk bauran promosinya, perusahaan harus menyadari banyak masalah hukum dan etika seputar komunikasi pemasaran. Sebagian besar pemasaran bekerja keras untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan konsumen dan pengecer. Namun,
Penyalahgunaan dapat terjadi dan pembuat kebijakan publik telah mengembangkan badan hukum dan peraturan yang substansial untuk mengatur periklanan, promosi penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Isu-isu mengenai periklanan, promosi penjualan, dan penjualan pribadi. Periklanan dan promosi penjualan. Secara hukum, perusahaan harus menghindari iklan palsu atau menipu. Pengiklan tidak boleh membuat klaim palsu, seperti menyarankan bahwa suatu produk menyembuhkan suatu padahal sebenarnya tidak. Mereka harus menghindari iklan yang memiliki kapasitas untuk menipu, meskipun sebenarnya tidak ada yang bisa ditipu. Penjual harus menghindari iklan umpan dan tukar yang menarik pembeli dengan alasan palsu. Pemasaran nyata. Sebagian besar perusahaan saat ini telah menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari strategi perusahaan mereka, dan mereka menggunakan iklan dan pemasaran untuk mempromosikan program, tindakan, dan gagasan yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan di hampir setiap industri sekarang mendukung dan mempromosikan berbagai masalah sosial dan lingkungan. Misalnya 20% dari semua iklan Super Bowl menghubungkan merek dengan berbagai macam masalah. Microsoft menjalankan iklan inspiratif yang menampilkan anak-anak menyandang disabilitas fisik dan kognitif naik ke puncak permainan mereka dengan bantuan pengontrol adaptif Xbox. Dengan demikian, semakin banyak perusahaan menggunakan iklan dan pemasaran untuk mengambil sikap terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan. Bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Penjualan pribadi. Aturan yang berlaku untuk konsumen yang dipanggil di rumah atau yang membeli di lokasi yang bukan tempat usaha permanen. Penjual versus mereka yang pergi ke toko untuk mencari produk. Karena yang dipanggil mungkin akan terkejut dan mungkin sangat rentan terhadap teknik penjualan tekanan tinggi. Federal Trade Commission (FTC) telah mengadopsi aturan jeda 3 hari untuk memberikan perlindungan khusus kepada mereka yang tidak mencari produk. Di bawah aturan ini, pelanggan yang setuju di rumah, tempat kerja, asrama, atau fasilitas mereka sendiri yang disewa oleh penjual secara sementara, seperti kamar hotel dan restoran, untuk membeli sesuatu yang harganya lebih dari $25, memiliki waktu 72 jam untuk membatalkan kontrak atau mengembalikan barang dagangan dan mendapatkan uang mereka kembali.